pada suatu daerah di Jawa Timur, kisaran bulan Desember tahun 2022. Sebut saja namanya Mila, memiliki pengalaman yang tak akan pernah dilupakannya. Suatu hari ia memutuskan menemani kekasihnya Pandu yang memiliki jadwal interview kerja di Jember. Perjalanan ini cukup jauh, sehingga mereka harus berangkat dari Malang pada pagi hari dengan menggunakan motor. Dalam kesenyapan jalanan yang belum ramai, Mila dan Pandu melaju dengan semangat. Cuaca cerah memperindah perjalanan awal mereka, memberikan rasa nyaman yang membuat semuanya terasa lancar tanpa hambatan. Mereka melewati jalur Pasuruan dan memutuskan berhenti sejenak di sebuah minimarket kecil. Tempat itu tampak biasa saja, dengan suasana yang sepi di pagi hari. Mereka membeli minuman dan beberapa camilan untuk mengganjal perut yang belum terisi. Mila menyadari betapa mereka terburu-buru memulai perjalanan sehingga tidak sempat sarapan di rumah. Setelah istirahat singkat, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Pandu terlihat optimis, sementara Mila menikmati pemandangan sekitar dengan hati yang cukup ceria. Namun, perjalanan yang awalnya terasa menyenangkan mulai berubah seiring waktu. Ketika mereka tiba di daerah Purbalingga sekitar pukul 12 siang, hujan deras tiba-tiba mengguyur tanpa ampun. Angin berhembus kencang, membuat jas hujan yang mereka kenakan berkibar-kibar. Situasi semakin sulit karena jalanan menjadi licin dan kabut tipis mulai menutupi pandangan. Mila merasakan ketegangan di pundak Pandu yang berada di depannya. Ia bahkan sempat mendengar Pandu menghela napas panjang sebelum mengusulkan untuk membatalkan perjalanan. Pandu mengutarakan kekhawatirannya, tapi Mila dengan penuh keyakinan menolak gagasan tersebut. Baginya, perjalanan sejauh ini tidak mungkin dihentikan begitu saja. Apalagi, tujuan mereka adalah interview pekerjaan, hal yang cukup penting bagi Pandu. Setelah berdiskusi singkat, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan meskipun hujan belum juga reda. Mereka menerobos hujan dengan memakai jas hujan seadanya. Pandu berkonsentrasi penuh di atas motor, menghindari lubang dan genangan air di sepanjang jalan. Namun, perjalanan kembali terhambat ketika mereka terjebak dalam kemacetan panjang. Ternyata, ada sebuah truk besar yang terguling di tengah jalan, membuat semua kendaraan berhenti total. Hujan lebat membuat situasi semakin buruk, jalanan berubah menjadi kubangan, dan suara klakson kendaraan bersahut-sahutan di tengah derasnya hujan. Mila mulai merasa tidak nyaman. Ia mendapati pikirannya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu. Kenapa perjalanan ini rasanya penuh hambatan? Batinnya. Dengan ragu, ia berbisik kepada Pandu. Apa mungkin kita tidak diizinkan sampai ke sana? Mendengar kekhawatiran itu, Pandu mencoba menenangkan Mila. Dengan suara yang lembut, ia mengingatkan agar mereka terus berdoa dan berserah kepada Allah. Kata-kata itu sedikit menenangkan hati Mila, meskipun rasa cemasnya belum sepenuhnya hilang. Mereka berusaha melewati kemacetan dengan perlahan, hingga akhirnya tiba di Jember sekitar pukul 3 sore. Dalam keadaan basah kuyup, mereka mencari pom bensin untuk mengganti pakaian dan beristirahat sejenak. Mila merasa lega bisa berhenti setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Pandu, yang sudah berulang kali mengecek jam di ponselnya, mengingatkan bahwa waktu interview semakin dekat. Setelah cukup beristirahat, Pandu melanjutkan perjalanan menuju kantor tempat interview. Jaraknya hanya sekitar 10 menit dari pom bensin. Sesampainya di sana, Pandu langsung masuk ke dalam gedung dengan langkah cepat, sementara Mila menunggu di luar. Ia duduk di dekat pos keamanan dan mulai berbincang dengan seorang satpam untuk menghabiskan waktu.
Percakapan ringan itu membuatnya lupa sejenak akan rasa lelah yang mendera tubuhnya. Waktu berlalu tanpa terasa. Menjelang sore, Pandu keluar dari kantor dengan raut wajah yang kelelahan. Tanpa banyak bicara, Pandu mengajak Mila untuk segera pulang, khawatir perjalanan pulang akan semakin berisiko jika dilakukan terlalu malam. Namun, Mila yang mulai merasa lapar mengusulkan agar mereka mencari makan terlebih dahulu. Ia berpikir lebih baik berhenti di perbatasan Malang dan Pasuruan untuk makan, daripada menghabiskan waktu mencari tempat makan di Jember yang mungkin akan lebih memakan waktu. Satpam yang menemani Mila sejak tadi hanya tersenyum tipis. Namun senyumnya itu menyimpan ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia menyampaikan pesan sederhana yang terasa begitu dalam. Kalau maghrib tiba, berhenti dulu ya. Jangan memaksakan perjalanan. Kata-kata itu terngiang di kepala Mila. Dengan penuh hormat, Mila dan Pandu mengucapkan terima kasih sebelum berpamitan. Mereka kembali menaiki motor, memulai perjalanan pulang dengan suasana yang masih cukup baik. Namun, tanpa mereka ketahui, perjalanan pulang itu justru menjadi awal dari pengalaman mencekam yang tak pernah mereka bayangkan. Langit sore yang mulai berubah warna menjadi oranye keemasan menemani perjalanan awal mereka. Kilau sinar matahari yang lembut memantul di dedaunan basah di sepanjang jalan, menciptakan suasana yang tenang. Mila dan Pandu saling bertukar cerita ringan, mencoba menghilangkan rasa lelah setelah seharian penuh aktivitas. Peta di ponsel Mila menjadi panduan utama, dan mereka merasa yakin bahwa rute yang dipilih akan membawa mereka pulang dengan lancar. Semuanya berjalan tanpa hambatan berarti, hingga akhirnya waktu maghrib tiba. Mengingat pesan sang satpam, Pandu memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah minimarket kecil di pinggir jalan. Minimarket itu tampak sederhana, dengan penerangan lampu neon yang temaram. Mereka membeli minuman dan camilan untuk mengisi tenaga, sambil beristirahat sejenak di salah satu bangku yang tersedia di luar minimarket. Setelah merasa cukup beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan. Namun, seiring malam semakin beranjak, suasana mulai terasa berbeda. Jalanan yang sebelumnya ramai kendaraan perlahan berubah menjadi sunyi. Lampu-lampu jalan semakin jarang terlihat, hingga hanya menyisakan cahaya motor mereka yang memecah kegelapan. Suasana di sekitar terasa sepi, hanya diselingi suara mesin motor yang bergemuruh. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka melihat kerumunan orang di tepi jalan. Lampu senter dan cahaya ponsel yang mereka gunakan menerangi beberapa orang yang tampak sibuk mencari sesuatu. Pandu memperlambat laju motor dan akhirnya berhenti di dekat kerumunan tersebut. Dengan rasa penasaran yang bercampur khawatir, ia bertanya kepada salah satu warga yang berdiri di sana. "Kenapa ramai sekali, Pak?" Pandu bertanya dengan nada sopan, meskipun dalam hatinya ia mulai merasa gelisah. Warga itu menjawab dengan suara pelan namun penuh keprihatinan. "Ada anak yang hilang, terseret arus sungai di sini. Kami sedang mencarinya sejak sore tadi." Jawaban itu membuat suasana hati Mila dan Pandu semakin tidak nyaman. Mila memandang Pandu dengan raut wajah yang penuh keraguan. Pikirannya mulai dipenuhi berbagai pertanyaan yang membuatnya takut. Meski begitu, Pandu berusaha tetap tenang dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Ia merasa tidak ada gunanya berlama-lama di tempat itu, apalagi malam semakin larut. Namun tanpa mereka sadari, peta di ponsel yang mereka andalkan ternyata menuntun mereka ke rute yang berbeda. Jalan yang mereka lewati semakin asing, dengan pepohonan tinggi yang berjajar di sepanjang sisi jalan.
suasana menjadi lebih mencekam ketika cahaya lampu motor hanya mampu menerangi jalan sempit yang dipenuhi dedaunan basah. Mila yang duduk di belakang Pandu mulai gelisah. Ini kok jalannya asing ya? Kayaknya waktu kita berangkat tadi nggak lewat sini, ujarnya dengan suara yang sedikit bergetar. Matanya terus mengamati sekitar, mencoba mencari tanda-tanda yang familiar. Pandu menghentikan motor di tepi jalan. Ia meraih ponsel dari sakunya, menatap layar dengan dahi yang berkerut. Ketegangan terlihat jelas dari gerak-geriknya saat ia memeriksa peta. Pandu pun bergumam lirih. Benar, rute ini membawa kita ke arah Ranupani, dekat Gunung Semeru. Ia menoleh ke arah Mila yang duduk di belakang. Wajahnya tampak penuh kekhawatiran. Mila pun hanya mengangguk kecil. Pandu menghela napas panjang, seperti sedang mempertimbangkan langkah berikutnya. Namun, sebelum mereka sempat memutuskan untuk berbalik arah, ponsel di tangan Pandu tiba-tiba mati. Begitu pula dengan ponsel Mila. Kedua layar itu padam tanpa peringatan. Meski keduanya yakin baterai masih cukup penuh sebelum berangkat. Sejenak mereka hanya saling berpandangan dalam diam. Pandu mencoba menyalakan kembali ponselnya, tapi tidak berhasil. Mungkin cuman error, katanya, mencoba menenangkan diri sendiri lebih daripada Mila. Tapi kok aneh banget, sahut Mila pelan, suaranya terdengar semakin cemas. Meski perasaan takut mulai menyusup, mereka tidak punya banyak pilihan. Tanpa bantuan peta, mereka harus melanjutkan perjalanan hanya dengan mengandalkan firasat dan petunjuk dari warga yang mungkin mereka temui di sepanjang jalan. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan seorang warga yang sedang berjalan di pinggir jalan. Pria itu mengenakan topi lusuh dengan wajah yang terlihat samar di bawah lampu motor, memberi saran agar mereka tetap mengikuti jalan lurus menuju Ranupani. Jangan lewat jalan alternatif karena jalan memutar terlalu jauh, katanya dengan nada datar. Meski saran itu terdengar masuk akal, suasana yang melingkupi mereka mulai terasa janggal. Rasa was-was semakin menguasai Mila. Kenapa ya? Kok perasaan aku makin gak enak? Kayaknya ada yang salah, ujar Mila dengan nada bergetar. Ia mencoba mengendalikan suaranya agar tidak terdengar panik, tapi jelas rasa takut mulai menguasainya. Pandu dengan suara yang tenang menjawab, kita gak punya pilihan lain. Kalau balik sekarang malah tambah nyasar. Mereka melanjutkan perjalanan di tengah suasana yang semakin mencekam. Jalanan mulai menanjak, menembus gelapnya hutan yang dipenuhi pepohonan tinggi. Bayangan dedaunan yang menjuntai menciptakan pola-pola aneh di tanah. Lampu motor menjadi satu-satunya penerang. Tapi cahayanya terasa tidak cukup untuk melawan gelapnya malam. Mila merapatkan tubuhnya ke punggung Pandu, berusaha meredakan ketakutannya yang terus tumbuh. Suara binatang malam terdengar menggema, menambah keheningan yang terasa begitu menusuk. Di sebuah tikungan, mereka dihadapkan pada lorong pohon bambu yang melengkung hingga membentuk terowongan alami. Mila merasakan hawa dingin yang aneh merambat ke seluruh tubuhnya. Ia menoleh ke kiri dan kanan, tetapi hanya mendapati kegelapan yang seolah bergerak mengikuti mereka. Jantungnya berdegup semakin kencang, dan ia merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik kegelapan itu. Tak ada sosok nyata yang terlihat, tetapi sensasi itu begitu kuat hingga membuat Mila bergidik. Jangan berhenti baca sholawat, bisiknya kepada Pandu. Suaranya hampir tak terdengar. Pandu mengangguk, meski tak menoleh. Ia memperlambat laju motor sambil terus melafalkan sholawat dalam hati.
berharap itu cukup untuk melindungi mereka dari apapun yang mungkin mengintai. Mila memejamkan mata sesaat, mencoba mengabaikan rasa takut yang terus menghantui. Setelah melewati lorong bambu yang panjang dan gelap, mereka akhirnya tiba di sebuah perkampungan kecil. Namun, suasana di sana jauh dari apa yang mereka harapkan. Tidak ada suara aktivitas warga seperti yang biasanya terlihat di malam hari. Hanya ada beberapa rumah dengan lampu temaram yang hampir tidak mampu mengusir kegelapan. Keheningan di tempat itu terasa menekan. Mereka berhenti di depan sebuah rumah sederhana dengan dinding yang terbuat dari anyaman bambu. Di beranda, duduk seorang pria tua dengan sorot mata yang sulit ditebak. Pandu mencoba bersikap sopan, menanyakan arah pulang kepada pria itu. "Kami mau ke Malang, Pak. Lewat mana ya jalan yang aman?" tanyanya dengan nada hati-hati. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia menatap Pandu sejenak, dan akhirnya dengan suara serak yang pelan, ia menjawab singkat. "Lurus saja ke arah Semeru. Jangan berhenti, jangan belok." Jawaban pria tua itu membuat Mila dan Pandu saling berpandangan dengan raut wajah bingung. Pandu mencoba menjelaskan tentang jalan bercabang yang sempat mereka lewati. Tetapi pria tua itu justru tampak kebingungan. "Bercabang? Di jalan ini nggak ada jalan bercabang. Jalannya cuma lurus," ujar pria itu dengan nada yang serius. Pernyataan itu langsung membuat bulu kuduk mereka meremang. Jika memang jalan ini hanya lurus tanpa cabang, lalu jalan apa yang tadi mereka lewati? Mila merasakan hawa dingin menjalar dari tengkuknya hingga ke seluruh tubuh. Ia ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan, tapi rasa takut membungkam mulutnya. Sementara itu, Pandu hanya bisa mengangguk dengan ragu. Meski diliputi rasa takut, mereka berpamitan kepada pria tua tersebut dan kembali melanjutkan perjalanan sesuai arah yang telah diberikan. Setelah meninggalkan perkampungan kecil itu, jalanan yang mereka lalui semakin menanjak, gelap, dan sunyi. Suara angin yang menderu-deru di antara pepohonan menjadi satu-satunya yang terdengar. Kanan dan kiri jalan hanya ada jurang dalam yang menyeramkan, dipisahkan oleh pagar kayu yang tampak rapuh dan berderit tertiup angin. Kabut mulai turun perlahan, semakin menutup jarak pandang mereka. Mila merapatkan jaketnya lebih erat, tetapi hawa dingin tetap menusuk hingga ke tulang. Lampu motor Pandu menjadi satu-satunya sumber cahaya yang memecah kegelapan. Jalan itu kini terasa seperti lorong tanpa akhir. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati, tetapi keanehan kembali menyapa mereka. Di tengah jalan yang seharusnya lurus, tiba-tiba muncul sebuah persimpangan. Dua cabang jalan membelah jalur utama, membuat mereka harus memilih arah. Pandu tanpa ragu langsung mengambil jalur kanan. Mila yang menyadari arah itu salah segera memanggil Pandu dengan nada panik. "Kenapa ambil kanan? Kan tadi dibilang harus lurus," serunya. Namun, Pandu tidak merespons. Pandangannya kosong dan lurus ke depan, seperti sedang kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Mila merasakan jantungnya berdegup semakin kencang. Ada sesuatu yang tidak beres dengan Pandu, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa meter setelah berbelok, Pandu tiba-tiba menghentikan motor secara mendadak. Tubuhnya tampak tegang, dan ia terdiam selama beberapa saat sebelum akhirnya bergumam dengan suara pelan, "Kita putar balik saja. Ini salah jalannya." Mila yang sudah diliputi rasa takut hanya bisa mengangguk tanpa banyak bicara.
Ia tidak ingin memperkeruh suasana dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu pikiran Pandu. Mereka memutar balik motor dan kembali ke perkampungan kecil tadi, berharap bisa mendapatkan petunjuk yang lebih jelas. Saat tiba di sana, mereka melihat seorang pria lain yang tampak lebih tua dari pria sebelumnya. Wajahnya penuh keriput. Pandu menghampiri pria tua itu dengan ragu-ragu, lalu mengajukan pertanyaan yang sama seperti sebelumnya. "Pak, kalau mau ke Malang lewat mana ya?" Pria tua itu mengerutkan kening dan menjawab dengan nada yang sama tegasnya seperti pria sebelumnya. "Jalurnya cuma lurus ke arah Semeru. Jangan berhenti, dan jangan belok." Kata-kata itu terasa seperti gema yang menguatkan rasa tidak beres di hati Mila dan Pandu. Kali ini, keduanya semakin yakin ada sesuatu yang tidak wajar dengan perjalanan ini. Namun, mereka tetap berterima kasih kepada pria tua itu dan kembali melanjutkan perjalanan. Jalanan yang mereka tempuh kini benar-benar sunyi. Tidak ada satupun kendaraan lain yang melintas, seolah mereka satu-satunya makhluk yang ada di tempat itu. Pepohonan tinggi yang berdiri di kanan kiri jalan tampak seperti bayangan raksasa yang mengawasi setiap langkah mereka. Kabut semakin tebal membuat jarak pandang hanya beberapa meter di depan mereka. Mila menggenggam erat punggung Pandu, berusaha mencari sedikit rasa aman di tengah perjalanan yang semakin menyesakkan. Perjalanan yang sudah terasa mencekam kini berubah menjadi mimpi buruk. Di tengah jalan yang gelap dan sunyi, motor Pandu tiba-tiba mogok tanpa tanda-tanda sebelumnya. Mesin yang tadi berjalan lancar mendadak mati, membuat mereka terhenti di tengah jalan yang dikelilingi jurang dan hutan lebat. Pandu mencoba menyalakan kembali mesinnya, memutar kunci kontak berulang kali, tetapi usahanya sia-sia. Suara mesin yang seharusnya meraung hanya bergeming, seperti kehilangan tenaga. Ia turun dari motor, mencoba memeriksa bagian-bagian yang mungkin bermasalah, sementara Mila tetap duduk di atas motor dengan perasaan tidak nyaman. "Kenapa ini motornya? Kok tiba-tiba mogok?" tanya Mila dengan nada gemetar. Hatinya diliputi rasa takut yang semakin kuat. "Aku juga nggak tahu, tadi masih baik-baik saja," jawab Pandu sambil berjongkok, memeriksa bagian bawah motor. Ia memutar kunci kontak lagi, tetapi mesin tetap tidak merespons. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya meskipun udara malam sangat dingin. Namun, situasi menjadi lebih menyeramkan ketika Mila tiba-tiba merasakan sesuatu menepuk pundaknya dari belakang. Sentuhan itu dingin dan lembut, tetapi meninggalkan efek yang luar biasa menakutkan. Mila segera menoleh dengan cepat, dan apa yang ia lihat membuat napasnya tersengal. Seorang kakek tua berdiri di belakang mereka. Penampilannya sangat tidak biasa. Bertelanjang dada di tengah udara yang menusuk tulang, dengan hanya sebotol air di tangannya. Rambutnya yang panjang dan berwarna putih kusut tampak seperti tidak terurus, sementara matanya memancarkan tatapan yang sulit dijelaskan. "Motornya mogok?" tanya kakek itu dengan suara parau yang terdengar jauh lebih tua daripada usianya. Suaranya bergema di antara keheningan malam, menciptakan rasa takut yang lebih mendalam bagi Mila. Mila membeku, tubuhnya gemetar hebat. Dari mana kakek ini datang? Jalanan sepi, tanpa rumah atau tanda kehidupan di sekitar. Tidak mungkin kakek ini muncul begitu saja di tempat seperti ini. Namun, Pandu yang tampaknya tidak menyadari keanehan itu hanya mengangguk. "Iya pak, nggak tahu kenapa tiba-tiba mati," jawab Pandu dengan nada sopan, meskipun dalam hatinya ia juga merasa ada yang tidak biasa.
kakek itu mengulurkan botol air yang dibawanya ke arah Pandu. "Ini, coba siramkan ke motor sambil baca Al-Fatihah 3 kali. Insya Allah hidup lagi," katanya dengan nada yang tenang. Pandu tanpa berpikir panjang menerima botol itu dan mengikuti arahan si kakek. Ia menyiramkan air dari botol tersebut ke motor sambil melafalkan Al-Fatihah dengan khusyuk. Setelah doa selesai, Pandu kembali mencoba menyalakan motor. Dalam satu putaran kunci, mesin motor langsung menyala dengan suara yang stabil. Kedua mata mereka melebar penuh rasa takjub sekaligus lega. Namun, saat mereka hendak mengucapkan terima kasih, kakek itu sudah menghilang. Mereka memandang ke sekeliling, mencari sosoknya, tetapi tidak ada siapapun di sana. Napas Mila tercekat, tubuhnya merinding dari ujung kepala hingga kaki. "Kakeknya kemana?" gumam Mila dengan suara bergetar. Pandu tidak menjawab. Wajahnya memucat, menyiratkan rasa takut yang sama. Tanpa membuang waktu, ia langsung menggerakkan motor, dan mereka melanjutkan perjalanan dengan kecepatan yang lebih pelan, tidak ingin terjebak lagi di tempat itu. Kabut semakin tebal, dan udara terasa semakin dingin. Mila hanya bisa memeluk tubuhnya sendiri, sambil terus melafalkan sholawat dengan pelan. Rasa takut menyelimuti keduanya. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Di tengah perjalanan, suara jeritan panjang tiba-tiba memecah keheningan malam. Jeritan itu terdengar sangat nyaring, seperti berasal dari jarak dekat, tetapi tidak jelas dari arah mana datangnya. Mila menggenggam erat bahu Pandu, berusaha mencari perlindungan dari rasa takut yang semakin menjadi-jadi. Tak lama setelah jeritan itu, terdengar suara tawa aneh yang menggema di sekitar mereka. Suara itu melengking dan terdengar dari berbagai arah. Mila memejamkan mata erat-erat, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Tetapi, suara itu semakin keras, mengelilingi mereka dengan kehadiran yang tidak terlihat. Tidak lama kemudian, Pandu menghentikan motor secara tiba-tiba, membuat Mila terkejut. "Mila, lihatlah ke depan," katanya dengan suara yang gemetar. Napasnya terdengar tersengal. Mila menoleh ke arah yang ditunjukkan Pandu, dan pandangannya langsung membeku. Di tengah jalan yang gelap dan diselimuti kabut, seorang nenek tua berdiri diam. Tubuhnya membungkuk, membawa pikulan di pundaknya. Wajahnya suram dengan tatapan kosong. Mila menahan napas, tubuhnya terasa kaku, sementara hawa dingin semakin menyelimuti sekitarnya. Nenek itu mulai melangkah perlahan mendekati mereka. Langkahnya berat, menyeret kakinya di jalanan, menciptakan suara gesekan yang mengganggu. Gerakannya lambat, tetapi cukup untuk membuat jantung Mila berdegup semakin kencang. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri, dan tubuhnya gemetar tanpa ia sadari. "Pandu, apa itu?" bisik Mila dengan suara nyaris tak terdengar. Namun, sebelum Pandu sempat menjawab, Mila memberanikan diri berteriak. "Jangan ganggu kami hanya numpang lewat." Suaranya menggema di tengah malam yang sunyi. Tapi sosok nenek itu hanya tersenyum, sebuah senyum yang sama sekali tidak wajar. Bibirnya menyeringai lebar, memperlihatkan deretan gigi yang hitam dan tidak beraturan. Tatapannya yang kosong kini berubah menjadi lebih tajam. Seketika, nenek itu melayang ke udara. Gerakannya cepat dan tak terduga, membuat Mila hampir pingsan. Dalam waktu yang bersamaan, sosok itu meluncur dengan kecepatan mengerikan ke arah jurang di sisi jalan dan menghilang ke dalam kegelapan. Mila berteriak histeris, suaranya menggema. "Pandu, ayo jalan! Sekarang juga!" serunya sambil mengguncang bahu Pandu. Tanpa menunggu lebih lama, Pandu langsung melajukan motor, meninggalkan tempat itu dengan kecepatan tinggi. Suasana di sekitar mereka semakin mencekam.
Jalanan yang mereka lewati semakin sempit, menanjak, dan penuh dengan tikungan tajam. Hawa dingin semakin menusuk, membuat tangan Pandu terasa kaku saat menggenggam setang motor. Mila, di belakang, terus melafalkan sholawat tanpa henti, berusaha menenangkan dirinya di tengah situasi yang seperti mimpi buruk ini. Namun, perjalanan mereka kembali dihadang masalah. Di salah satu tikungan, Pandu mencoba memperlambat motor, tetapi rem belakangnya tiba-tiba tidak berfungsi. "Mil, rem belakang tidak bisa. Bagaimana ini?" teriak Pandu panik. Napasnya tersengal-sengal, sementara pandangannya terfokus ke jalan di depan yang semakin curam. "Pelan-pelan saja, jangan panik. Pakai rem depan, pelan-pelan ya," jawab Mila dengan suara bergetar, berusaha menenangkan Pandu meskipun hatinya sendiri diliputi rasa takut yang luar biasa. Pandu menuruti saran Mila, menggunakan rem depan dengan hati-hati sambil terus melafalkan doa. Pandu berusaha sekuat tenaga menjaga keseimbangan motor. Namun, teror belum berakhir. Di kejauhan, Mila melihat sesosok pria tua membawa cangkul, berdiri di pinggir jalan. Dari jauh, pria itu tampak hanya diam. Tubuhnya nyaris tak bergerak. Namun, semakin dekat mereka, keanehan mulai terlihat. Wajah pria tua itu terlihat aneh, seperti ada sesuatu yang tidak beres. Ketika lampu motor Pandu menyoroti wajahnya, Mila langsung menutup mulutnya dengan tangan, menahan rasa mual. Wajah pria itu tidak utuh, seperti telah hancur membusuk. Kulitnya terkelupas, memperlihatkan jaringan daging yang merah kehitaman. Sebagian besar hidungnya telah hilang, hanya menyisakan lubang yang memancarkan bau busuk menyengat. Udara di sekitar mereka tiba-tiba dipenuhi aroma yang menusuk hidung, membuat Mila ingin muntah. Pandu juga menyadari kehadiran sosok kakek itu dengan jelas, tetapi ia berusaha tetap fokus pada jalan. Ketika mereka melaju semakin dekat, tiba-tiba kakek itu mengangkat cangkulnya. Dengan gerakan cepat dan tanpa peringatan, ujung tajam cangkul itu diarahkan langsung ke leher Pandu. Refleks, Pandu menunduk serendah mungkin, hampir kehilangan kendali atas motornya. Mila menjerit ketakutan. "Jangan lihat ke belakang, jalan terus, pokoknya jalan terus," teriak Mila dengan air mata bercucuran. Tubuhnya gemetar hebat, sementara ia menggenggam bahu Pandu dengan erat. Tanpa berpikir dua kali, Pandu langsung menancap gas. Motor melaju dengan kecepatan tinggi, berusaha sekuat tenaga menjauh dari sosok menyeramkan itu. Meski begitu, rasa dingin yang mencekam dan aroma busuk yang menusuk hidung masih terasa jelas. Hati Mila dipenuhi dengan doa, berharap mereka segera keluar dari jalanan ini. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Jalanan yang mereka lalui tampak seperti tidak berujung. Pepohonan di kanan dan kiri semakin lebat, menciptakan bayangan menyeramkan yang terus bergerak mengikuti sinar lampu motor. Kabut semakin tebal, membuat jarak pandang hanya beberapa meter di depan mereka. Di tengah perjalanan, suara-suara aneh mulai terdengar, menghantam keheningan malam yang sudah cukup mengerikan. Suara gamelan perlahan muncul dari kejauhan. Tempo musiknya pelan, tetapi nadanya menyeret dan terasa sangat asing. Tidak lama kemudian, suara nyanyian sinden mulai terdengar samar-samar dari arah kabut. Suaranya lembut namun melengking, seperti merambat langsung ke dalam kepala mereka. Tidak hanya itu, bau wangi yang menyengat tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Bau itu begitu kuat dan menusuk, tidak seperti wangi melati biasa. Mila menutup hidungnya. Merasa wangi itu membawa perasaan aneh yang membuat tubuhnya lemas. Pandu menghentikan motor lagi secara tiba-tiba. Tubuhnya gemetar, dan napasnya terasa berat. Mila yang masih diliputi ketakutan mencoba bertanya, tetapi sebelum ia sempat bicara, Pandu mengangkat tangannya, menunjuk ke depan dengan jari yang bergetar hebat. "Mila, ada sesuatu di sana," katanya dengan suara parau, hampir tak terdengar. Mila mengikuti arah pandangan Pandu,
dan matanya langsung membelalak. Di tengah jalan, samar-samar terlihat seorang wanita mengenakan kebaya berwarna gelap. Wanita itu menari dengan anggun, tubuhnya melayang-layang di atas tanah. Gerakannya tampak memukau, mengikuti irama gamelan yang semakin jelas terdengar. Namun, ada sesuatu yang tidak wajar pada sosok itu. Wajahnya tidak memancarkan ekspresi. Tatapan matanya kosong, dan senyum lebar di wajahnya tampak terlalu kaku. Wanita itu terus menari, tetapi gerakannya perlahan mendekati mereka. Mila mencengkeram lengan Pandu, tubuhnya mulai gemetar hebat. "Jangan diam, ayo cepat pergi," desaknya dengan suara bergetar. Namun, tubuh Pandu seperti terpaku, matanya tak bisa lepas dari pemandangan di depan. Tiba-tiba, wanita itu berhenti menari. Ia memutar tubuhnya dengan cepat, menatap langsung ke arah mereka. Dengan gerakan yang aneh dan tidak wajar, ia mendekat dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Senyumnya kini berubah menjadi seringai menyeramkan, dan dari bibirnya terdengar suara mendesis. "Ayo, mari ikut menari bersama," katanya dengan nada yang penuh godaan. Pandu, yang akhirnya tersadar, membanting setang motor ke kanan, mencoba menghindar. Motor melaju dengan kecepatan tinggi, tetapi ketika mereka menoleh, wanita itu muncul kembali, kali ini di sisi lain jalan. Sosoknya kini berubah drastis. Tubuhnya yang semula anggun dan ramping perlahan membesar, berubah menjadi menyeramkan. Bulu hitam lebat menutupi tubuhnya, sementara kuku-kuku panjang dan tajam mencuat dari ujung jarinya. Bau busuk yang menyengat memenuhi udara, membuat Mila nyaris muntah. "Pandu, gas terus, jangan berhenti!" teriak Mila dengan histeris, air mata mengalir deras di wajahnya. Pandu segera melajukan motor, sekuat tenaga mencoba menjauh dari sosok menyeramkan itu. Angin malam yang dingin menyapu wajah mereka, sementara aroma busuk dan suara gamelan pelan-pelan mulai memudar di kejauhan. Meski begitu, hati mereka tetap diliputi rasa takut. Jalanan yang terus dilalui masih dikepung kabut tebal, dan bayangan pepohonan di kanan kiri terasa seperti mengawasi setiap gerakan mereka. Ketika lampu motor mulai menyinari beberapa rumah di kejauhan, rasa lega perlahan muncul di hati mereka. Mila menarik napas panjang, berusaha menghilangkan ketegangan yang terus mencengkeramnya sejak tadi. Beberapa rumah tampak berdiri di tepi jalan, dengan cahaya lampu temaram yang keluar dari balik jendela. Beberapa kilometer kemudian, jalanan mulai terasa lebih terang. Lampu-lampu jalan mulai terlihat lebih sering, dan kabut yang menyelimuti perlahan-lahan menghilang. Di depan, mereka melihat sekelompok orang tengah berkumpul di tepi jalan. Pandu menghentikan motor dengan perlahan, mendekati salah satu warga. Ia ingin memastikan bahwa mereka berada di jalur yang benar untuk menuju Malang. "Pak, kalau mau ke Malang, jalannya benar ini kan?" tanya Pandu dengan nada sopan, meski kelelahan tergambar jelas di wajahnya. Orang itu mengangguk sambil tersenyum tipis. "Iya mas, terus saja. Sudah dekat kok ke jalan besar," jawabnya dengan nada tenang. Jawaban itu membuat beban di dada mereka sedikit terangkat. Pandu dan Mila mengucapkan terima kasih, kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini, jalan yang mereka lalui terasa lebih bersahabat. Lampu jalan semakin banyak, suasana semakin hidup, dan tidak ada lagi gangguan aneh yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Meski rasa takut belum sepenuhnya hilang, kelegaan mulai menggantikan kecemasan. Setelah perjalanan panjang yang penuh teror, akhirnya mereka berhasil tiba di Malang dengan selamat. Pandu mengantar Mila hingga ke kosnya, sebelum akhirnya berpamitan pulang. Setibanya di kos, Mila langsung membersihkan diri. Ia ingin segera melupakan semua kejadian menyeramkan yang baru saja ia alami. Namun,
Bayangan-bayangan dari perjalanan tadi masih terlintas di pikirannya. Wajah nenek yang melayang ke jurang, suara tawa mengerikan, dan wanita berkebaya yang berubah menjadi sosok menyeramkan terus menghantui benaknya. Meski tubuhnya lelah, ia sulit untuk benar-benar merasa tenang. Malam itu, Mila mencoba memejamkan mata, berharap tidur bisa menghapus semua ketakutan yang ia rasakan. Namun, kenyataan berkata lain. Saat tubuhnya mulai memasuki fase tidur lelap, ia merasa seperti terseret ke dalam dimensi lain. Mimpi yang ia alami terasa begitu nyata, seperti melanjutkan perjalanan yang baru saja ia akhiri. Dalam mimpinya, Mila mendapati dirinya berada di jalanan hutan yang sama. Tidak ada pandu, tidak ada motor, dan tidak ada satupun cahaya di sekelilingnya. Hanya kegelapan yang diselingi kabut tipis serta suara-suara aneh dari kejauhan. Mila merasakan ketakutan luar biasa. Kakinya melangkah perlahan, mencoba mencari jalan keluar, tetapi tidak ada arah yang pasti. Dan tiba-tiba suara gamelan yang pernah Mila dengar sebelumnya kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan jelas, seolah berasal dari dekat. Suara itu mengalun dengan tempo yang menghanyutkan, seperti memanggilnya untuk mendekat. Meski hatinya penuh keraguan, kakinya melangkah perlahan mengikuti alunan itu. Semakin ia mendekat, bau wangi semerbak melati mulai memenuhi udara, begitu kuat hingga membuat Mila merasa pusing. Kabut di sekitarnya perlahan menipis, memperlihatkan keramaian yang tampak di kejauhan. Di tengah kegelapan, Mila melihat sebuah hajatan besar yang diterangi oleh obor-obor kecil. Cahaya jingganya memantulkan bayangan aneh di pepohonan sekitar, menciptakan suasana yang sulit dijelaskan. Di tengah hajatan itu berdiri sebuah panggung megah, dihiasi kain berwarna merah dan emas. Seorang penari wanita sedang menari di atas panggung. Gerakannya anggun mengikuti irama gamelan yang terus mengalun. Orang-orang terlihat berkumpul di sekitar panggung, berdiri diam dengan pandangan lurus ke arah penari. Namun semakin Mila mendekat, kejanggalan mulai terasa. Wajah orang-orang yang hadir tampak kosong. Mata mereka tidak berkedip, dan tubuh mereka bergerak kaku. Tidak ada suara percakapan atau sorakan, hanya gamelan dan suara sinden yang terus mengisi udara. Mila mulai merasa takut, tetapi kakinya seolah tidak bisa berhenti melangkah. Dari kerumunan itu, seorang pria tua tiba-tiba muncul. Penampilannya tampak seperti orang biasa, mengenakan pakaian lusuh, tetapi tatapannya tajam dan senyumnya terasa tidak wajar. Pria itu membawa sepiring makanan yang terlihat seperti kue-kue tradisional dengan warna mencolok. "Makanlah ini, jangan takut. Makanan ini untuk tamu terhormat," katanya dengan nada lembut. Senyumnya melebar seperti dipaksakan. Mila menggeleng pelan, mencoba menolak dengan sopan. "Tidak, Pak. Terima kasih. Saya tidak lapar," jawabnya, meskipun tubuhnya bergetar. Namun, pria itu tetap memaksa. Tatapan matanya semakin tajam, dan tangannya yang kurus mulai mencengkeram lengan Mila dengan erat. Mila mencoba menolak dengan sekuat tenaga, tetapi genggaman pria itu terlalu kuat. Ia bahkan berusaha menyuapkan makanan itu langsung ke mulut Mila. Cengkeraman itu menyakitkan, dan Mila merasa seperti tidak bisa bergerak. Dalam hati, ia terus melafalkan doa, berharap ada yang menolongnya. Tepat ketika makanan itu hampir masuk ke mulutnya, sebuah cahaya terang muncul dari arah belakang pria tua itu. Cahaya itu begitu menyilaukan, memaksa pria tua tersebut mundur dan jatuh tersungkur ke tanah. Dari dalam cahaya itu, muncul sosok seorang pria berjubah putih dengan sorban di kepalanya. Wajahnya bersih dan bercahaya, penuh ketenangan. Di tangannya,
ia memegang tasbih yang terus diputar dengan perlahan. "Pergilah dari sini. Ini bukan tempat untukmu," ucap pria berjubah putih itu dengan suara tenang tetapi tegas. Suaranya memecah ketegangan, seperti mengusir kegelapan yang menyelimuti tempat tersebut. Ia mengulurkan tangannya, menarik Mila keluar dari kerumunan. Orang-orang di hajatan itu mendadak diam, hanya memandang kosong ke arah mereka. Mila tidak bisa berkata apa-apa, hanya mengikuti pria berjubah itu yang membawanya menjauh dari tempat tersebut. Anehnya, dalam sekejap, mereka sudah berada di depan sebuah masjid kecil yang bercahaya di tengah kegelapan hutan. Masjid itu tampak indah dan damai, seperti tempat perlindungan yang nyata di tengah mimpi buruk. "Ambillah air wudhu, lalu berdoalah. Jangan pernah tinggalkan sholat," ujar pria itu dengan senyum lembut yang menenangkan. Mila mengangguk pelan, masih terguncang oleh kejadian yang baru saja ia alami. Ia berjalan menuju tempat wudhu yang ada di belakang masjid. Saat air menyentuh kulitnya, rasa tenang mulai mengalir dalam hatinya. Namun, saat ia mencuci tangannya, suara berbisik terdengar di telinganya. Suara itu halus tetapi jelas, seperti peringatan yang penuh makna. "Jangan pernah lengah. Selalu ingat Allah dalam setiap langkahmu." Setelah selesai berwudu, Mila berbalik untuk kembali ke dalam masjid, tetapi suasana di sekitarnya tiba-tiba berubah. Ia tidak lagi berada di masjid, melainkan di kamarnya sendiri. Mila terbangun dengan napas memburu. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Cahaya pagi telah masuk melalui jendela, seolah menandakan bahwa malam yang penuh ketegangan telah berlalu. Namun, semua itu terasa terlalu nyata untuk disebut mimpi. Mila duduk di tepi ranjang, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tangannya terasa sakit di bagian yang tadi dicengkeram dalam mimpinya, meninggalkan bekas merah samar yang semakin membuatnya bertanya-tanya. Keesokan harinya, Mila menceritakan semua yang ia alami kepada Pandu. Wajah Pandu tampak tegang saat mendengarkan cerita Mila, tetapi ia tidak menyela. Setelah mendengar semuanya, mereka berdua sepakat untuk lebih berhati-hati, terutama dalam perjalanan jauh. Kejadian itu menjadi pelajaran besar bagi mereka, bahwa dunia ini tidak hanya terdiri dari hal-hal yang terlihat oleh mata, tetapi juga sesuatu yang melampaui logika manusia.